Kamu minta tang Denny Sumargo, kamu minta tangan pemerintah, kamu minta tang sana tang sini, nggak ada yang akan ngetang. Udah, jangan ngarep. Kita itu rakyat kecil, udah gandengan tangan sendiri, jangan ngarepin orang besar noleh ke kamu. Kamu itu nggak ada value-nya buat para pejabat dan juga para artis. Kamu nggak ada value-nya. Jangan ngarepin ngetang sana ngetang sini. Udah, nggak usah ditang, nggak usah. Jangan sepil nama orang siapapun di sini, nggak ada. Jika kamu punya rezeki ya udah gandengan tangan aja, nggak usah. Saya tidak ingin gara-gara kasus ini seolah-olah kita ingin nyenggol pejabat ataupun artis, nggak usah. Gandeng tangan sendiri. Kamu itu nggak ada value-nya, kamu itu nggak ada harganya di depan mereka. Jangan ngarep, iya kan? Terserah wes, tang tulisannya apa, teng terserah wes. Intinya adalah jangan ngarep. Udah, berdiri di kaki sendiri. Kamu sebagai rakyat kecil jangan ngarep. Miss Yuni udah ingetin kalian berkali-kali, nggak usah ngarepin orang besar untuk menoleh kalian, untuk menolong kalian. Nggak. Jangan punya harapan terlalu besar untuk meminta bantuan sementara kamu itu tidak ada value-nya. Value kalian itu cuma 5 tahun sekali. Kalian itu berharga dan berarti itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Jangan ngarepin siapapun membantu kalian. Karena apa? Nanti dengan mengetang sana mengetang sini, kita dimanfaatkan terus ditipu orang. Akhirnya kita dikontrol dengan cara kita aja. Yang orang kecil jangan melakukan hal yang luar biasa, jangan. Orang akan mengira bahwa kalian sedang mencari panggung dengan mengangkat kasus biar diundang sana diundang sini. Nggak usah. Jangan meminta. Sekali lagi, jangan meminta pada siapapun. Gandengan tangan sendiri, jangan bertengkar sama orang kecil. Karena kamu dan saya itu semuanya orang kecil. Untuk pemulangan jenazah jangan ngarepin siapapun. Ngerti? Saya tahu niat kalian bahwa kalau orang besar ngasih sekali waktu, mereka langsung bisa mendapatkan uang donasi untuk pemulangan jenazah. Tapi siapa kalian? Apa artinya dengan mengangkat kasus ini? Apakah itu kalian memberikan keuntungan? Apakah setelah mengangkat kasus ini ada manfaatnya? Enggak. Kalian tuh gak ada manfaatnya. Kalian tuh kecil di mata mereka. Saya sangat sedih saat kalian minta bantuan sana, bantuan sini orang besar. Jangan. Tahu diri, cukup tahu diri dan tahu batasan. Jangan mengharapkan orang besar membantu kita. Karena sekali mereka membantu kita, ada kompensasi yang harus kita bayar. Gak akan ada orang nyari kita, gak usah. Semampunya aja. Udah 41 hari gak ada yang peduli kok. Setidak-tidaknya ada sedikit harapan buat keluarganya Mark untuk kepulangan anaknya. Jadi udah nggak apa-apa, walaupun kalian cuma punya 1.000 didonasikan, walaupun cuma punya 5.000 perak saja disumbangkan, itu udah cukup bagi saya. Berapa lama jenazah itu akan ada di Kamboja? 1 bulan kah, 2 bulan lagi kah, 3 bulan lagi? Saya tetap akan memulangkannya. Saya tetap akan memulangkannya dengan kekuatan rakyat kecil. Dengan kekuatan rakyat kecil. Kalau kalian mau donasi, sebentar aku akan panggil anak buahku. Di situ akan memberikan nomor rekeningnya ya. Jadi kalau nanyain nomor rekening ke sebelah ya. Paham ya teman-teman ya? Udah, jangan ngarepin orang minta bantuan. Nggak usah. Cukup tahu diri, sadar diri. Kamu itu tidak akan dilirik oleh orang-orang besar. Untuk pemulangan jenazah, gandengan tangan. Udah. Untuk satu suara kalian, itu nggak ada harganya. Makanya kita harus ngumpulin sendiri suara kita. Untuk mengangkat jenazahnya, untuk memulangkan jenazahnya, ya.
Kalau yang butuh uang nomor rekeningnya donasi ke Nadira atau ke Mbok Eko Ceng ya, itu yang satu naik itu siapa? Kenapa dia bisa naik? Jangan naikin orang ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya tahu kalian baik, ingin minta bantuan artis, ingin minta bantuan pejabat, tapi sudah 41 hari jenazah ini nggak ada yang peduli. Emangnya ada yang peduli sama kalian? Jangan ngarep. Jangan ngarep. Suaramu hanya dibutuhkan 5 tahun sekali. Itu sangat berharga. Berapa lama pun saya tetap akan mengulang kamar. Karena memang kenyataannya dari pemerintah Indonesia yang ada di Kamboja mengatakan bahwa nggak ada yang bertanggung jawab. Mbak, itu siapa sih yang dinaikin itu? Siapa yang naikin? Nadira. Itu cewek pakai jilbab itu siapa? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya akan setiap hari menyuarakan isi hati keluarga Mark, suaranya Patrick, suaranya papanya Patrick, mamanya Patrick, yang dimana selama 41 hari terdiam. Bener gak sih? Gak ada siapapun. Ngapain Mbok Eko Ceng nggak apa-apa, nggak usah turun. Kenapa disuruh turun? Karena Mbok Eko Ceng di situ yang itu anak buah saya itu. Nomor rekening Mbak Eko Ceng itu Meyong mau minta nomor rekening. Almarhum berasal dari Manado, Mbak. Almarhum berasal dari Manado. Iya, dari Manado lagi. Ingat kan kalau kasus di Manado saya itu pasti dimaki-maki. Itu banyak sekali itu akun-akun memaki-maki saya itu. Kalau sudah berbicara tentang Manado, saya dihajar. Saya itu dihabisi. Saya akan dimaki. Saya sadar banget kok. Saya sadar, bukan cuma sekali kasus Manado itu. Berkali-kali kalau saya mau nolong orang Manado itu saya diserang. Jadi saya nggak akan debat ya. Ini pada kenyataan loh, ini fakta loh ya. Ini pada faktanya loh ya. Sekali saya membantu orang-orang yang ada di Manado, itu pasti ya apa yang saya dapatkan, cacian, makian, hinaan. Dan mereka bahkan menyebut agama saya, ras saya, suku saya. Tapi saat Manado membutuhkan bantuan, saya belum pernah tanya, agamamu apa? Kamu dari mana? Karena bagi saya, memanusiakan manusia lebih penting di atas suku, ras, agama. Memanusiakan manusia lebih penting. Tetapi sekali lagi saat membahas tentang Manado, pasti saya akan diserang, dihabisi di Manado. Mbak, itu siapa lagi sih yang naik itu? Kenapa sih ada orang naik? Jangan naik dong. Jangan naik dong. Kalau nggak ada kepentingan jangan naik. Ngapain kamu naik? Kecuali anak buah saya yang saat ini memberikan nomor rekening. Tentunya kalian masih ingat ya, tantenya Jovan bilang apa saya lucu. Saya goblok. Uangnya sudah dikasihkan kepada KBRI Kamboja dan mengatakan bahwa suara saya itu sangat lucu sekali. Ya karena memang niatnya orang-orang yang jahat itu biarkan saja, nggak usah dibantu. Jadi ingat ya, buat masyarakat Manado, berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tidak semuanya tulus, dan suara kalian hanya dimanfaatkan 5 tahun sekali. Sekarang udah dipakai suara kalian. Jangan ngarepin, jangan ngarep. Saya tidak pernah tahu loh tentang Manado, bahkan saya nggak mengerti tentang Manado, bahkan saya tidak tahu tentang Manado. Tetapi saya akan tetap ada di sana. Nias, emang saya tahu tentang Nias. Asahan, memang saya tahu tentang Asahan. Yang saya tahu Banyuwangi, Jember, Malang, Sragen, karena saya berasal dari Jawa. Walaupun suku saya bukan asli Jawa, saya bermacam-macam suku. Dan keluarga saya bermacam-macam agama. Kenapa sih saya tidak pernah memperdebatkan agama, suku, dan ras? Karena dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya, itu agama berbeda, suku berbeda, dan ras berbeda, dan berbeda negara juga.
Jadi saya sangat menghargai orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak menghakimi. Azwar masih dalam proses ya. Jadi saya tuh ngerasa seperti apa ya? Sudahlah Manado, saya tetap akan berjuang untuk Manado. Ya. Nangis ya teman-teman ya. Kebayang gak sih orang sakit, tergepeng-gepeng, digotong, dari sakit sampai meninggal, gak ada yang peduli. Jangan telepon ya teman-teman ya, soalnya saya mau ke rumah sakit habis ini. Habis ini saya mau ke rumah sakit ya, jadi jangan telepon.